Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan Ibu dosen pengampu kami, Ibu Nur Fadila Sam MHG, dan yang kami hormati, kami banggakan teman-teman yang satu perguruan dengan kami. Adapun tujuan kami di sini ialah ingin mempresentasikan kelompok makalah dari kami yang dibuat oleh Dea Ewilda Agustina dan oleh saya sendiri. Langsung saja, materi yang pertama yang dibacakan oleh saudari kami Ewilda. Kepada saudari kami Ewilda, silakan waktu dan segala hormat. Kalimat jar wa ta'dil adalah satu dari kesatuan makna yang terdiri dari dua kata, yaitu al-jar dan al-adil. Al-jar artinya munculnya bentuk sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencatatkan hafalan dan keingatannya. Al-adil artinya sesuatu yang terdapat dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus. Dengan demikian, ilmu jar wa ta'dil berarti ilmu yang membahas hal ikhwal para perawi dari hal diterima atau ditolak riwayat mereka. Ilmu jar wa ta'dil merupakan suatu materi pembahasan dari cabang ilmu hadis yang membahas catat atau adilnya seseorang meriwayatkan hadis yang berpengaruh besar terhadap klasifikasi hadisnya. Sejarah perkembangan ilmu jar wa ta'dil selalu seiring dan sejalan dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan periwayatan hadis. Sebab bagaimanapun juga, untuk memilah dan memilih hadis-hadis sahih perlu proses penelitian terhadap periwayat-periwayat dalam sanadnya, yang pada akhirnya memungkinkan untuk membedakan antara hadis yang makbul dan yang mardud. Demikian dapat diketahui bahwa perkembangan ilmu jar wa ta'dil bersamaan dengan perkembangan riwayat dalam Islam. Ketika diharuskan untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih, saat itu pula diharuskan mengetahui adilnya periwayat atau bohongnya periwayat sehingga bisa membedakan di antara hadis yang sah serta yang tidak sah. Urgensi ilmu jar wa ta'dil. Ilmu jar wa ta'dil merupakan ilmu yang sangat penting bagi para pelajar ilmu hadis. Sebab ilmu ini adalah pertimbangan bagi para rawi hadis. Perawi yang berat timbangannya diterima riwayatnya dan perawi yang ringan timbangannya ditolak riwayatnya. Dengan ilmu maka dapat diketahui periwayat mana yang dapat diterima hadisnya, serta dapat membedakannya dengan periwayat yang tidak dapat diterima hadisnya. Maka itulah para ulama hadis memperhatikan ilmu ini dengan perhatiannya dan mencurahkan segala pikirannya untuk menguasainya. Terima kasih kepada saudari kami Ewilda. Dan selanjutnya, materi selanjutnya yang dibacakan oleh saudari kami Dea. Kepada saudari kami persilakan waktu dan segala hormat. Urgensi ilmu jar wa ta'dil dalam studi hadis. Para ulama hadis mengajukan perhatian kepada ilmu jar wa ta'dil sebab dengannya dapat menjaga kemurnian hadis Nabi yang memiliki posisi penting dalam agama Islam. Al-Quran dan hadis telah menerangkan bentuk yang jelas tentang jar wa ta'dil. Adapun yang berkaitan dengan jar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Seorang yang hendak melakukan jar maupun ta'dil sebelumnya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Ia harus seorang yang alim, wara', bertakwa, dan jujur. Ini adalah syarat yang paling mendasar. 2. Ia harus mengetahui sebab-sebab seorang dijar maupun dita'dil. Sebab yang diterima adalah takjiyah atau rekomendasi dari seseorang yang mengetahui sebab-sebabnya, bukan dari orang yang tidak tahu. Dan 3. Ia harus menguasai bahasa Arab dan percakapan orang Arab dengan baik, tidak meletakkan kalimat di luar maknanya sehingga terhindar dari melakukan jar
dengan kalimat yang bukan jar. Aplikasi ilmu jar wa ta'dil. Dalam mengaplikasikan ilmu jar wa ta'dil, ada 4 hal utama yang dianjurkan, yaitu 1. Tidak lalai atau ceroboh dalam menilai. 2. Akurat dan detail dalam penilaian, yaitu harus dengan akurat menjelaskan alasan penilaian kepada rawi hadis. 3. Sopan dan santun dalam penilaian, yaitu penilaian kualitas kepantasan perawi mestilah tetap berpegang pada etika dan tata krama, dan tidak seharusnya dilakukan dengan ungkapan yang kasar dan tidak sopan. 4. Garis besar dalam takdil, yaitu dalam menilai kepribadian perawi, para ulama al-jar wa ta'dil tidak menjelaskan sebab dan alasan hal ini berbeda. 5. Penilaian cacat terhadap perawi yang harus disertai sebab dan alasan ketidaksempurnanya, seperti lupa, lemah dalam menghafal, fasik atau lainnya. Karena dalam menilai cacat seorang perawi cukup dengan penuturan satu bentuk faktor ketidaksempurnaan dan tidak semuanya. Selanjutnya kesimpulan dan saran yang dibacakan oleh saya sendiri. Sebab-sebab perawi dikenakan jar wa ta'dil, yaitu bid'ah, yaitu melakukan tindakan tidak terpuji di luar ketentuan syarak. Orang yang dikatakan dengan bid'ah adalah tergolong orang yang dikafirkan, dan ada kalanya orang yang difasikan. Mereka yang dianggap kafir adalah golongan Rafidhah, dan mereka yang dianggap fasik adalah golongan yang mempunyai keyakinan atau iktikad yang berlawanan dengan dasar syariat. B. Mukhalafah ialah menyalahi periwayatan orang yang lebih syikot. Mukhalafah ini dapat menimbulkan hadisnya syadz atau munkar. C. Galat, banyak kekeliruan dalam meriwayatkan. D. Jahala al-hal ialah tidak dikenal identitasnya. Maksud perawi yang belum dikenal identitasnya adalah hadisnya tidak dapat diterima. Ilmu jar wa ta'dil berarti ilmu yang membahas hal ihwal para perawi dari hal diterima atau ditolak riwayat mereka. Ilmu jar wa ta'dil merupakan suatu materi pembahasan dan cabang ilmu hadis yang membahas cacat atau adilnya seseorang yang meriwayatkan hadis yang berpengaruh besar terhadap klasifikasi hasilnya sejarah perkembangan. Ilmu jar wa ta'dil selalu sering dan sejalan dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan periwayatan hadis. Ilmu jar wa ta'dil dibutuhkan oleh para ulama hadis karena dengan ilmu ini dapat mengetahui mana informasi yang benar yang datang dari Nabi dan mana yang bukan. Ayat-ayat yang dipakai untuk menjarkan dan mentakdikan rawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.